Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Krisna Prasetya dari Keras Sistem Informasi Bilingual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis pengembangan pada proyek sistem pendukung keputusan penerimaan kontributor berita studi kasus TPRI Sumatera Selatan. Sebelum saya menjelaskan perhitungan dari cost benefit analysis tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akan atau tidak dari perspektif bisnis. Yang dimaksud dengan biaya adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan tersebut, sementara manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh. Secara sederhana, cost benefit analysis bisa diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau keputusan. Apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat atau benefit lebih besar dari biaya atau cost, maka dianggap keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan dari proyek sistem pendukung keputusan penerimaan kontributor berita TPRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada rincian biaya dan manfaat. Satu, rincian biaya. Biaya pengembangan hardware sebesar 10 juta, software sebesar 5 juta, dan rincian biaya dan lain sebesar 8 juta. Dan berikutnya ada biaya operasi pemeliharaan. Pada tahun ke-1 sebesar 1.500.000, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga 2.500.000. Total biaya yaitu 23 juta. Berikutnya ada rincian manfaat. Satu, manfaat wujud. Pada manfaat wujud terdapat pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua sebesar 1 juta, dan tahun ketiga sebesar 1.500.000. Berikutnya ada peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama sebesar 1 juta, tahun kedua sebesar 1.500.000, dan tahun ketiga sebesar 2 juta. Total manfaat wujud pada tahun pertama sebesar 1.500.000, tahun kedua sebesar 2.500.000, dan tahun ketiga sebesar 3.500.000. Yang berikutnya ada manfaat tak wujud. Pada manfaat tak wujud terdapat peningkatan moral karyawan sebesar 1 juta pada tahun pertama, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga 3 juta. Berikutnya ada peningkatan kepuasan kerja karyawan. Tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga 2 juta. Yang ketiga, peningkatan proses penilaian karyawan. Pada tahun pertama sebesar 2 juta, tahun kedua 2.500.000, dan tahun ketiga 3.500.000. Berikutnya ada peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun pertama sebesar 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, dan tahun ketiga 5.500.000. Total manfaat tak wujud pada tahun pertama sebesar 6.500.000, tahun kedua sebesar 9.500.000, dan tahun ketiga sebesar 14 juta. Total manfaat secara keseluruhan pada tahun pertama sebesar 8 juta, tahun kedua sebesar 12 juta, dan tahun ketiga sebesar 17.500.000. Berikutnya ada proset atau selisih dari total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama sebesar 6.500.000, tahun kedua sebesar 10 juta, dan tahun ketiga sebesar 15 juta. Baiklah, perhitungan yang berikutnya yaitu analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 23 juta. Proses pada tahun 1 6.500.000. 23 juta dikurang 6.500.000, hasilnya sisa biaya sistem pada tahun 1 yaitu 16.500.000 dikurangi proses pada tahun 2 yaitu 10 juta yang menjadi 6.500.000. Jadi sisanya sama dengan 6.500.000 dibagi 16.500.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,39 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya yaitu 2,39 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,39 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Yang berikutnya ada analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, presentase manfaat sistem bisa dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah sebagai berikut, yaitu biaya pengadaan sistem tahun 0 yaitu 23 juta. Biaya perawatan sistem tahun 1 1.500.000. Biaya perawatan sistem tahun 2 2 juta dan biaya perawatan sistem tahun 3 yaitu 2.500.000 dan di total menjadi 29 juta. Berikutnya, total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun 1 sebesar 8 juta, total manfaat pada tahun 2 sebesar 12 juta, dan tahun ketiga yaitu 17.500.000. Jika ditotalkan menjadi 37.500. Rumusan ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100% sama dengan 37.500 dikurang 29 dibagi 29 dikali 100 yaitu 29,31% hasilnya. Artinya sistem ini memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 29,31% sehingga sistem layak digunakan. Yang berikutnya yaitu analisa net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan minus 23 juta plus 6.500.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 10 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 ditambah 15 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3. Dan hasil dari NPV tersebut yaitu 2.443.274. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 2.443.274 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang berikutnya yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencapai tingkat bunga yang menjadi jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 10%, maka NPV 1 2.443.274. Nilai NPV-nya positif. I2 15%, maka NPV sama dengan minus 23 juta plus 6.500.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 10 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 15 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Dan NPV 2-nya yaitu sebesar 76.352 nilai NPV positif. IRR yaitu IRR sama dengan 10% ditambah 15% dikurang 10% dari 2.443.274 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 sama dengan 10% plus 5% dikali 2.443.274 dibagi 2.443.274 dikurang 76.352. Berikutnya 10% ditambah 122.163,7% dibagi 2.366.992. IRR sama dengan 10% ditambah 0,51% sama dengan 10,51%. IRR pada proyek ini yaitu 10,51, artinya proyek ini menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,51% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.